luluskan. Terus Mas, itu gimana cara belajarnya Mas selama berkuliah? Itu kan kata Mas tadi kalau bisa 7 hari itu masih kurang untuk Mas dalam berkegiatannya Mas, kuliah dan organisasi. Nah itu gimana cara belajarnya Mas? Ya belajar tentunya ketika kita kuliah itu yang pertama ya kan. Terus karena saya dulu jadi asisten praktikum, beberapa asisten praktikum, dari sana juga saya belajar ya kan, sambil ngajar ya sambil belajar gitu kan. Terus belum lagi nanti kita dalam satu kontrakan misalnya kita diskusi bareng, kerja bareng gitu. Jadi yang paling enak waktu kuliah itu ya memang kumpul kawan, tapi kumpulnya itu kumpul kawan yang mau mengajak lulus bareng gitu. Jangan sampai kawan itu yang cuman ngajak main-main, cuma ngajak ngopi misalnya, seperti itu. Saya juga suka ngopi ya kan, saya juga sering ngopi ya itu tadi memanajemen waktu itu yang paling utama. Jadi saya tidak hanya itu, maksudnya yang kurang 7 hari ya kurang ngopinya itu, waktunya kurang jadinya kan, karena terlalu padat kegiatan itu tadi, akhirnya kegiatan saya ngopi itu kurang. Bagaimana bisa memanajemen itu tadi, ngopi ya berangkat, berkumpul kawan berangkat, kuliah berangkat, organisasi berangkat, semuanya bisa berjalan seimbang. Terus tadi Mas juga ngomong tentang asisten dosen ya. Itu kalau menjadi seorang asisten itu apakah kita harus pintar, punya nilai tinggi atau gimana Mas? Ya tentunya itu tadi syarat administrasinya tetap nilai. Jadi apapun administrasinya tetap nilai. Jadi kuliah lulus juga nilai. Jadi belajarlah yang sungguh-sungguh. Mau selama proses perkuliahan ada asisten itu juga nilai dulu yang dipertimbangkan. Ketika nilai sudah kita mampu bersaing, kita lolos, akhirnya nanti kita baru beradu soft skill ya kan, bagaimana kita kemampuan berkomunikasi ya kan, kemampuan berorganisasi, nah itu baru kita buktikan seperti itu. Jadi tetap nilai itu menjadi syarat paling utama, jadi harus belajar yang sungguh-sungguh. Berarti kita harus belajar sungguh-sungguh ya Mas? Iya. Nah itu Mas setelah Mas lulus S1, apakah sebelum lulus itu Mas sudah mau memang langsung lanjut S2 atau gimana Mas? Oh iya, jadi kalau dulu saya itu belum ada kepikiran sampai harus S2 karena saya sadar diri kan terkait ekonomi. Mungkin kalau saya berpikir kenapa saya bisa S2 tadi pertanyaannya ya. Jadi saya dulu sempat kerja dulu di perusahaan ayam selama kurang lebih 10 bulan menjadi supervisor, jadi membawai 6 anak kandang. Satu kandang itu populasinya ribuan, jadi beribu-ribu ayam dulu yang saya tangani. Nah itu selama 10 bulan di Lumajang, Probolinggo, di 2 tempat itu. Terus salah satu dosen saya menawarkan waktu itu, Mas ada peluang beasiswa, apa nggak dicoba gitu kan. Nah sedangkan orang tua saya juga gitu, pernah yang sampai saya sekarang masih ingat, Leo mosok ya kan dalam bahasa Jawanya, mosok anake tukang beca kok gak iso seluruh gitu kan. Kan saya akan bangga selaku bapak saya bilang gitu, kalau seorang tukang becak punya anak S2. Nah itu saya termotivasi akhirnya, dan itu sinkron dengan informasi dari dosen saya itu tadi yang pernah saya asisteni itu, saya diinfokan, iya dulu bapak saya pernah berkata seperti itu ya kan, ketika saya pertama lulus sebelum kerja. Nah akhirnya pada saat kerja ditawari dosen saya itu, akhirnya saya coba pun nggak langsung lolos. Nah itu tadi, jadi perjalanan itu tidak harus lurus, pasti ada gagalnya. Nah kita itu tidak pernah tahu gagalnya kita itu di titik mana nanti ya kan, jadi kita harus siap ya kan. Nah ketika saya daftar pertama kali saya nggak lolos ya kan, waduh nggak lolos, ya udahlah akhirnya tetap kerja. Pembukaan pendaftaran kedua itu beasiswa LPDP waktu itu. Jadi beasiswanya sangat mewah, kalau kawan-kawan pernah membaca itu sangat mewah, jadi uang saku semuanya ada semua, kayak bidik misi tapi lebih tinggi lagi. Daftar lagi yang kedua ya kan. Nah alhamdulillah saat itu lolos di UGM waktu itu, di Fakultas Peternakan UGM. Nah baru setelah lolos ini langsung saya lanjut cerita ya. Jadi saya lulus S2, saya tidak langsung jadi dosen ya kan. Jadi perjalanan itu ya itu tadi saya bilang tidak lurus seperti yang kita bayangkan ya kan.
Saya pernah jadi tukang kebun, Oh. nyangkul, bersihkan kolam. Itu kalau tidak percaya nanti bisa dicek di IG saya. Itu selalu saya dokumentasi. Buat apa? Kita itu ya yang pertama untuk menjadi kenang-kenangan kita, yang kedua untuk istilahnya membranding diri juga, ya kan? Jadi kita kan sekarang kan butuh branding. Iya. Barang sejelek apapun kalau kita branding menjadi bagus gitu kan. Nah, saya pernah menjadi tukang kebun waktu itu, yang ya yes, pokoknya tukang kebun beneran, tukang kebun milik orang Cina itu. Sebelum jadi dosen ini. Jadi tukang kebun, menghidupi istri, ya kan? Itu pernah saya lalui. Jadi tidak lurus gitu kan. Selama menjadi tukang kebun ini ya nyangkul, ya bersihkan kolam, ya dimarahin bos-bos dan lain sebagainya. Saya mulai ada komunikasi dengan orang Kepulauan Riau dulu. Jadi saya jadi tukang kebun itu jauh. Di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang. Jauh sekali. Iya, jadi saya jadi tukang kebunnya jauh. Komunikasi dengan orang daerah sana yang sama-sama punya pendidikan S2, akhirnya merintis kampus Politeknik Lingga. Nah, sekarang itu sudah mulai beroperasi. Insya Allah sudah mulai beroperasi, nanti bisa dicek. Nah, itu dulu kita mulai merintis kampus itu. Tapi dalam proses merintis itu tadi, yaitu tadi tidak semulus yang kita bayangkan juga, ya kan? Berangan-angan kita bisa, kalau merintis kampus kita bisa jadi pimpinan dan sebagainya gitu kan, bisa punya kampus gitu istilahnya. Tapi yang nggak semulus itu. Di sisi saya sudah beristri, ya kan, kampus belum berjalan, belum ada pemasukan. Akhirnya saya cari pekerjaan lain gitu. Akhirnya dapat info yang di daerah Tuban ini. Akhirnya saya daftar, alhamdulillah keterima. Jadi dengan keterimanya saya di sini ya saya harus mengikhlaskan kampus ini tadi, sudah diurusi sama kawan-kawan yang lain. Nah, akhirnya saya sampai sekarang di kampus sekarang ini. Di Tuban. Iya, di Tuban. Jadi saya itu kelahiran Lamongan, KTP-nya Batam. Iya, KTP saya sekarang Batam, kerjanya di Tuban, gitu. Jadi ya pokoknya sudah sangat banyak aktivitas yang sudah dikerjakan, insya Allah. Yang bisa ya semoga bisa memotivasi kawan-kawan. Amin, amin. Oke, Mas tadi sebut untuk S2 Mas ini Mas memasuki beasiswa LPDP ya Mas. Nah itu kan kalau kita ketahui bersama ya Mas, beasiswa LPDP itu kan sangat sulit sekali ya. Nah itu gimana perasaannya Mas, terus bagaimana perjuangannya Mas untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu? Ya, luar biasa. Jadi memang harus fokus yang pertama. Makanya ketika kita ada keinginan, ya kan, ada cita-cita, ada motivasi, ya dikejar, ya kan, dikejar sungguh-sungguh serius. Apakah selama mengurusi beasiswa itu tidak main? Ya main, tetap main, ya tetap ngopi. Bahkan saya waktu pengumuman itu digonceng kawan pas perjalanan mau ngopi. Nah gitu. Jadi tetap harus kita imbangi semuanya. Jadi tetap harus fokus. Jadi memang beasiswa LPDP itu yang sekarang agak susah untuk diraih kan. Jadi dulu juga gitu. Saingannya satu Indonesia. Iya, betul. Jadi tidak ada kuota. Tinggal kita itu layak apa enggak. Ya, nah betul. Itu. Jadi memang yang susah itu ya kalau kita dari sekolah dulu memang kemampuan bahasa Inggris, ya kan. Jadi kalau sekarang MAM 02 itu ada fasilitas lab bahasa dan sebagainya, dimaksimalkan. Kunci semua beasiswa besok itu TOEFL itu sampai sekarang. Iya, betul TOEFL. Jadi kalau kawan-kawan sudah ada niatan yang jauh, ya kan, misalnya harus S2, siapkan bahasa Inggris itu dari sekarang. Karena itu administrasi yang paling susah dan mahal. Betul. Sekali tes 500.000, ya kan, belum nanti biaya-biaya yang lain. Iya kalau sekali tes lolos, ya kan. Kalau 2 kali, 3 kali tinggal mengalihkan. Nah kalau kawan-kawan adik-adik sekarang masih ada kesempatan yang lebih luas, ya kan, disiapkan bahasa Inggris itu. Karena mau tidak mau, ya itu menjadi syarat utama. Ya, benar sekali. Kita itu loh mau pintar sepintar apapun di bidang kita, ya kan, nilainya top, marko top. Ya kan, tapi ada syarat administrasi lain selain nilai ini tadi. Ini kita sudah mampu lah bersaing dengan orang-orang lain. Tapi ada syarat ini, bahasa Inggris ini, TOEFL ini. Kalau nanti yang bahasa Arab ya ada apa, TOEFL atau apa itu.
yaitu mulai disiapkan belajar bareng gitu. Berarti kita siapkan Mas ya. Iya, yang apalagi yang kawan-kawan adik-adik yang punya cita-cita untuk lanjut kuliah, baik S1, S2 sekarang sudah rata-rata TOEFL itu. Bahkan kalau kawan-kawan dengar sekarang itu ada beasiswa presiden itu. Jadi itu dari lulus SMA atau Alia itu bisa langsung daftar beasiswa ke luar negeri melalui beasiswa presiden itu. Beasiswa presiden. Ya, kalau saya tidak salah mendengar dulu ada acara seminar yang membahas itu. Jadi itu menjadi peluang. Ya kan, nggak ada kata tidak mungkin. Aku dulu itu apa istilahnya mau bayangkan pesawat itu ya. Mau naik pesawat itu kayaknya tidak mungkin. Ya. Nah sekarang itu menjadi pekerjaan rutin. Wah. Sebentar naik pesawat ya kan. Ya itu apa? Tidak hal yang tidak mungkin, tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi selama kita mau berusaha keras, ya disiapkan gitu, disiapkan. Pasti nanti akan ada jawabannya. Karena kalau kita ingat pelajaran agama dulu ya, ya kan, la yukallifu wallahu nafsan illa wus'aha. Jadi wis gak bakal, ya kan, Allah itu membebani manusia itu di luar batas kemampuannya. Jadi wis budali wae, dibudalkan saja. Apapun yang sekarang yang dijalani terus nanti ada kesempatan, ada tantangan, ada apa itu dijalani aja. Sudah dijamin pasti mampu gitu kan. Yang datang di kita itu pasti kita bisa menyelesaikan. Seperti itu. Berarti jalani apapun itu. Iya, jalani saja pasti bisa. Kan itu tadi ayat itu tadi. Yang datang ke kita itu sudah sesuai dengan takarannya. Ya kan, tidak mungkin yang terlalu besar datang ke kita, tapi sudah ada takarannya. Jadi kita hadapi, kita pelajari dengan sungguh-sungguh itu tadi. Oke, berarti pokoknya kita jalani dengan sungguh-sungguh ya Mas. Dan buat teman-teman di rumah, ingat tadi disebut beasiswa presiden. Coba-coba di sharing ya. Terus Mas tadi jadi ada tuh Mas teman-teman saya yang nanya. Jadi dia tuh punya keinginan tuh sekolah di sekolah kuliah di universitas top lah ceritanya, kayak di UGM, terus kayak di ITB segala macam. Nah itu apakah memungkinkan Mas kira-kira untuk masuk ke sana? Ya sangat memungkinkan. Kesempatan itu masih terbuka sangat luas. Ya sangat luas, sangat luas. Jadi apalagi kita yang notabene dari alumni MAM 02 ya kan. Saya yakin saya sampai sekarang ini tidak jauh-jauh dari bekal dari MAM 02 ini, ya kan. Jadi ya kita harus yakin itu. Tapi dengan kita bercita-cita di negeri, jangan lupa dengan kampus yang top, ya kan, misalnya 5 besar, 10 besar di Indonesia, tentunya apa saingan, tentunya apa tantangan lebih besar. Ya, jadi harus siap. Tapi kalau masalah peluang sangat terbuka lebar, selama kita layak pasti kita diterima. Gitu. Makanya jadikan diri kita layak, gitu kan. Jadikan diri kita layak untuk apa istilahnya memenuhi keinginan kita itu tadi. Iya, betul. Jangan terus kita cuman pekerjaannya main-main ya kan, ngopi tapi pengennya besar ya kan, tidak sadar diri. Makanya buat diri kita layak dulu, sehingga kita punya cita-cita itu bisa kita kejar dengan kelayakan yang kita asah dari awal itu tadi. Pokoknya buat diri kita tuh layak untuk diterima. Buat diri kita itu layak. Iya, karena persaingannya bukan 1-2 orang, tapi pasti banyak ya Mas ya. Iya betul. Apalagi kampus-kampus besar itu kan luar biasa. Tapi yakinlah dari alumni MAM 02 ini sangat dipertimbangkan. Gitu. Jadi ya yakin itu, karena memang alumni MAM 02 sudah banyak sekali di kampus-kampus negeri yang notabene tidak banyak membuat masalah. Ya kan? Jadi sehingga kesempatan itu masih terbuka lebar. Ya. Pokoknya persiapan diri, buatlah diri kita tuh menjadi layak untuk diterima. Buat diri kita menjadi layak untuk diterima itu tadi. Terus tadi Mas sudah membicarakan tadi atas seputar beasiswa segala macam, terus perjalanan Mas juga selama perkuliahan. Nah, terus Mas sekarang ini kesibukan Mas selain menjadi seorang dosen apa aja Mas? Kalau selain jadi dosen, ya apa ya kesibukannya? Kesibukannya riwa-riwi.
Jadi banyak sekali yang kita kerjakan ya di luar itu, termasuk organisasi dan lain sebagainya masih saya jalani sampai sekarang. Terus sekarang juga saya diamanai menjadi wakil direktur 2 di Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena. Itu juga menjadi pekerjaan lain di luar mengajar yang memang butuh fokus juga. Itu membidangi bidang ya keuangan, SDM dan tata kelola sarana prasarana seperti itu. Jadi nanti semisal kawan-kawan ada yang mau minat di sana ya silakan monggo bisa komunikasikan ke saya gitu. Terus terakhir nih Mas, ada nggak sih motivasi apa yang Mas ingin berikan kepada teman-teman semua yang menonton? Oh iya. Jadi kalau motivasi sebenarnya ya umum ya. Jadi motivasi itu kan bisa berangkatnya dari diri sendiri. Jadi motivasi orang itu kan berbeda-beda. Tapi yang paling pertama itu yang perlu saya sampaikan kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, ya kan, kita harus apa istilahnya berani menempuh jalan sendiri, ya kan. Jangan menggantungkan ke orang lain. Banyak orang itu kawan kita, ya kan, misalnya urusno, titip dan lain sebagainya. Nah, itu jangan. Jadi kalau bisa kita yang jalan, kalau bisa kita yang disuruh, itu yang paling penting. Jadi kita harus berani mengambil jalan, mengambil langkah, ya kan, keluar dari zona nyaman. Istilahnya dari dulu itu keluar dari zona nyaman. Ya kalau semuanya difasilitasi, kita harus jalan sendiri biar lebih cepat, itu bagaimana? Begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa? Buat orang tua yakin kepada kita. Nah, itu yang paling saya yakini sampai hari ini itu, bahwa saya sampai di titik sekarang itu tidak akan lepas dari doa orang tua. Jadi kalau kita sudah membuat orang tua kita yakin, otomatis membuat siapa yakin? Diri kita sendiri. Bukan, membuat yang maha kuasa itu yakin juga sama kita. Iya kan? Iya. Karena orang tua kita yakin, berarti Allah juga yakin sama kita. Ya kan? Kalau orang tua kita yakin bahwa kita mampu, akan didoakan. Ya kan? Kalau orang tua kita sudah mendoakan, malaikat mendoakan. Karena ridho fi ridho walidai, ya kan? Ridho orang tua ya ridhonya Allah gitu kan. Jadi itu yang paling penting. Jadi buat orang tua kita itu yakin pada kita. Caranya bagaimana? Yo kalian yang memahami. Jadi buat orang tua kita itu yakin, terus dengan setiap lantunan doanya itu selalu menyebutkan kita untuk lancar di setiap segala urusan, dan itu penting sekali. Jangan sampai kita melangkah itu di luar itu tadi. Jadi tetap buat orang tua kita itu yakin sama kita. Ya itu saja. Terus ya kita tetap harus apa istilahnya ya bekerja keras lah. Harus fokus. Terus tadi Mas lagi nih, tadi kan Mas bilang tadi jadi asisten dosennya. Nah itu gimana cara tips dan triknya tuh? Itu kan kalau menjadi asisten dosen tadi harus pasti punya nilai yang bagus ya Mas. Nah gimana caranya itu ketika nanti kita kuliah kita bisa dapat nilai bagus dan plus jadi asisten dosen tentunya? Oh iya. Jadi kalau asisten dosen itu dulu cuma satu, tapi yang banyak itu asisten praktikum mata kuliah itu. Jadi membantu praktikum itu kan adik-adik. Jadi sampai kalau dibilang di apa istilahnya adik-adik tingkat saya itu ya sangat sering sampai bosan saya asisten ini kan, karena setiap mata kuliah ketemu saya gitu katanya. Tapi ya tidak semua juga, hanya sampai 6 sampai 7. Nah itu kalau tipsnya ya tetap kalau kita apa istilahnya, biasanya kita dari suka dulu itu kayak kalau saya suka mata kuliah namanya anatomi fisiologi ternak ya kan. Akhirnya saya suka, terus saya berkeinginan jadi asisten gitu kan. Kalau saya berkeinginan berarti saya harus belajar sungguh-sungguh ya kan. Sama seperti saya dulu, saya pengen kuliah, berarti saya harus belajar sungguh-sungguh atau mengejar dengan sungguh-sungguh gitu kan, fokus gitu. Ya dengan itu ya alhamdulillah, dengan kita nilainya bagus, masuk syarat administrasi tadi itu, syarat penerimaan asisten praktikum mata kuliah ini IPK minimal 3,25 misalnya. Oh saya 3,3 misalnya kan sudah memenuhi itu. Nah tinggal kalau syarat administrasi itu sudah dapat, sudah lolos, insya Allah kita di MAM 02 itu dengan pengalaman organisasinya IPM,
dengan pendidikannya guru-guru di sini, insya Allah menjadi bekal yang nantinya itu baru kita rasakan ketika kita sudah kuliah. Jadi sekarang kita itu tidak merasa bahwa bekal yang kita terima oleh sekolah itu ternyata sangat berimbas ketika nanti bukan sekarang. Jadi kenapa dulu ada istilahnya dibombong kancane ibaratnya ya, diberikan kesempatan oleh guru tapi konco-konco bilang dibombong. Tahu dibombong? Dibombong itu di apa istilah bahasa Indonesianya itu? Bombong. Misalnya saya bombong, saya suruh aja terus, tukang nyuruh. Kamu itu mau aja kalau disuruh gitu kan. Nah, padahal yang disuruh dan mau terus itu yang menjadi apa? Yang menjadi orang paling matang. Iya, betul. Karena dia yang punya pengalamannya itu. Kalau orang yang cuman bisanya nyuruh ya kan, cuma bisanya nyuruh, dia ya sampai tua ya cuman kayak gitu. Iya, betul. Ya kan? Tidak punya pengalaman yang dilakukan oleh orang-orang yang disuruh itu. Dan itu dulu saya lakukan semua. Sampai hari ini. Jadi mau ada perintah apapun, meskipun saya nggak tahu, itu tetap saya laksanakan. Masalah di jalan ada halangan, kita sekarang bisa tanya, ya kan? Apalagi teknologi sekarang sangat jauh, ya kan, sudah berkembang. Jadi kita laksanakan. Kalau bisa kita yang jalanilah semuanya gitu, biar kita pengalamannya lebih dari kawan-kawan yang lain. Kalau kawan-kawan cuman duduk-duduk, biarkan aja. Ya nanti sampai tua ya jago duduk-duduk itu. Tapi kalau kita dengan yang disuruh itu mau bergerak, ya kan, menjalankan semuanya, ya ngurus administrasi, ya kan, bikin surat, bikin apa, terus konsultasi ke orang, komunikasi ke orang. Nah itu secara tidak langsung ternyata akan melatih soft skill kita dalam memanajemen, dalam berorganisasi dan lain-lain. Bahkan beberapa apa istilahnya kepercayaan yang diberikan kepada kami dulu itu ya tidak saya sendiri tidak menyangka gitu kan. Jadi saya merasa waduh, berarti memang dulu guru-guru di sekolah-sekolah kita dulu ya di MIM 02, di MTS, di MAM 02 itu benar-benar memang arahnya itu kita biar matang di luar itu. Jadi kalau sekarang kita merasa terbebani, ya jangan terus-terusan dijadikan itu menjadi sebuah beban, ya kan? Jadikan itu sebuah apa istilahnya bekal, karena memang itu bekal. Jadi kita nanti baru akan merasakan ketika kita sudah di luar. Dan itu banyak kawan-kawan dari kita dulu yang merasakan bahwa memang ya mantap lah gitu sekolah kita itu ya. Oke, baik. Jadi kita bisa ambil pelajaran ya teman-teman semua. Jadikan diri kita itu menjadi orang yang layak untuk diterima, terus tetaplah berusaha juga ya Mas ya. Terus tetap jalani apa yang kita dapatkan dan yakini itu ada yang terbaik buat kita. Nah, oke, jadi kita ini udah sampai di segmen terakhir ya. Nah, bisa Mas kasih satu kata atau dua kata untuk terakhir ini? Oh, saya kira tadi sudah closing, belum ya? Belum. Oh, belum. Karena terlalu asik soalnya. Oh, gitu ya. Jadi untuk adik-adik sekalian atau kawan-kawan semua yang istilahnya menonton ya, mendengarkan ini ya, tetap yang pertama tetap yakin pada diri kita sendiri ya kan, terus berusaha keras. Terus yang jangan lupa itu tadi, buat diri kita layak, buat orang tua kita yakin dengan kita. Seperti itu. Jadi tetap berusaha keras, semangat. Jadi yakin juga dengan alma mater kita, jangan lupa. Gitu kan. Gitu. Dimanapun sekolahnya. Oke, baik, terima kasih Mas. Oke, jadi itu aja tadi bincang-bincang kita dengan Mas Teguh. Sungguh luar biasa sekali dan sangat menginspirasi sekali. Jadi buat teman-teman semua, sudah kita jelaskan ya bagaimana caranya untuk menjadi seorang mahasiswa yang bisa memanajemen waktu dalam belajar maupun juga dalam berorganisasi. Nah, buat teman-teman semua, semangat dan tetap berjuang. Demikian podcast kita pada hari ini. Saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.